Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami dapat menyapa Anda dalam pembahasan analisis equity research PT Indofood CBP Sukses Makmur. Bersama saya Adila, Saya Prita. kami akan menyajikan informasi secara lengkap terkait analisis fundamental dan teknikal. Nah, kira-kira Kak Prita, kira-kira apa sih yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Oke Kak Andila, jadi pada kesempatan kali ini Kak Andila dan para pemirsa di rumah, kita akan membahas lebih dalam mengenai analisis perusahaan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur yang mencakup tinjauan mikro, gambaran makroekonomi, analisis bisnis, penerapan ESG dan juga good corporate governance-nya, lalu dilanjut dengan 5 quarter analysis, competitive advantage, serta investment risk-nya. Selain itu, kita juga akan menyajikan ulasan teknikal nih Kak, dan juga dilanjut dengan analisis keuangannya sampai dengan perhitungan valuasinya juga nih. Dan seluruh informasi ini akan kami paparkan secara menyeluruh buat teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, penjelasannya akan sangat jelas dan juga komprehensif. Wah, banyak sekali ya Kak Prita informasi yang akan diangkat pada kesempatan kali ini. Tentu saja Kak Adila, hal ini dilakukan agar rekomendasi yang telah kita berikan itu sesuai dengan katalis-katalis yang mendukung. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi untuk memulai diskusi kita kali ini nih Kak Adila, boleh nggak sih dijelaskan terlebih dahulu profil singkat dari PT Indofood CBP Sukses Makmur? Tentu boleh Kak Prita dan teman-teman. Jadi, PT Indofood CBP Sukses Makmur atau sering disebutnya ICBP itu merupakan anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur yang berdiri pada tanggal 2 September 2009. Perusahaan bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman juga telah melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2010 dengan kode ticker ICBP. ICBP sendiri memiliki pangsa dominan di segmen mie instan yang menjadi salah satu motor utama pendapatan perusahaan. Selain itu, ICBP memiliki jaringan distribusi yang luas, yaitu Indofood Group, yang sangat luas dan terintegrasi sehingga ICBP mampu menjangkau konsumen di seluruh dunia. Selain pasar domestik, ICBP juga telah berorientasi pada pasar ekspor dengan penetrasi lebih dari 100 negara di Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika. Hal ini menjadikan ICBP sebagai salah satu eksportir terbesar mie instan di dunia. Dari diversifikasi produk, ICBP memproduksi lebih dari 35 merek yang tersebar ke dalam 6 kategori divisi utama. Yang pertama ada segmen mie instan yang merupakan divisi terpenting dalam ICBP. Divisi ini merupakan segmen dengan Pertama divisi yang paling penting yaitu mie instan. Divisi ini merupakan segmen yang memiliki pendapatan paling besar dan sekaligus backbone bisnis dari ICBP itu sendiri dengan kontribusi pendapatan mencapai 53,87 triliun rupiah. ICBP sendiri mengoperasikan lebih dari 30 pabrik di Malaysia, Indonesia, Afrika hingga Eropa Tenggara. Dengan merek utamanya antara lain ada Indomie, Supermie, Popmie hingga mie telur 3 ayam. Sementara divisi kedua ada divisi dairy. Divisi ini dikelola oleh anak perusahaan ICBP yaitu Indolacto dengan kepemilikan saham efektif sebesar 68,8%. Dengan produk yang dihasilkannya antara lain ada Indomilk, Cap Enak, Ice Cream, dan Orchard Butter. Sementara di divisi ketiga ada divisi makanan ringan. Segmen ini dikelola oleh Indofood Fortuna Makmur dengan produknya yaitu ada Ketela, Citato, Jazz, Chicky Balls, hingga Maxcorn. Untuk yang keempat ada divisi penyedap makanan. Divisi ini memproduksi berbagai produk seperti tepung bumbu, bumbu kaldu, sambal, kecap manis, hingga bumbu racik. Untuk yang kelima ada divisi nutrisi dan makanan khusus. Produk yang dihasilkannya antara lain ada Promina, Sun, Goodwill, dan GoFit. Sementara divisi terakhir yaitu divisi minuman yang meliputi berbagai merek diantaranya ada Ichi-Ocha, Indofood Club, Chocobit, hingga Vitamin Food. Sementara di sisi makroekonomi, kondisi Indonesia ternyata dalam saat ini masih berada di jalur yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5% dengan konsumsi rumah tangga sebagai sektor motor utama. Faktor ini sangat penting dikarenakan sektor konsumsi menyumbang porsi terbesar pada PDB sehingga mendukung kinerja perusahaan consumer goods seperti ICBP. Inflasi juga tetap terkendali sesuai target Bank Indonesia dengan kisaran 1 hingga 2,5%.
dengan BI rate yang telah dipangkas 3 kali di sepanjang tahun 2025 sehingga pada Agustus ini BI rate Indonesia adalah sebesar 5%. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan stabilitas harga dan memberikan ruang pertumbuhan perekonomian. Di sisi eksternal, nilai tukar rupiah memang sempat mendapat tekanan akibat ketidakpastian global, naik turunnya harga energi, hingga konflik geopolitik. Namun, fundamental domestik yang solid membuat perekonomian Indonesia tetap resilient. Stabilitas ini memberi kepastian tambahan bagi industri fast moving consumer goods yang sangat sensitif terhadap harga. Bagi ICBP, kondisi makro yang relatif stabil ini merupakan katalis positif, apalagi sebagian bahan baku masih impor, sehingga kontrol inflasi dan nilai tukar sangat berpengaruh terhadap profitabilitas. Di sisi industri, Indonesia dengan populasi lebih dari 284 jiwa menjadi pangsa yang sangat besar bagi industri mie instan. Budaya konsumsi mie yang kuat ditambah harga yang terjangkau membuat permintaan terus meningkat. Pada tahun 2024, konsumsi mie instan Indonesia mencapai 14,45 miliar porsi, menjadikan Indonesia konsumen terbesar di dunia setelah China. Dengan populasi yang terus bertambah, urbanisasi yang pesat, dan kebutuhan makanan praktis yang semakin tinggi, mie instan diprediksi tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Kondisi ini membuka peluang ekspansi yang berlanjutan, baik di pasar domestik maupun global, khususnya bagi pemain besar seperti ICBP yang telah menguasai mayoritas pangsa pasar. Industri susu juga tumbuh, konsumsi per kapita naik ke 20 liter per tahun didorong urbanisasi dan kesadaran gizi. Produk UHT kini menguasai setengah pasar, memberi peluang ekspansi bagi ICBP. Sementara itu, kelas menengah menyusut, tetapi segmen aspirasional tumbuh pesat dengan populasi 284 jiwa. Peluang ICBP tetap besar di produk mass market sambil menyelesaikan strategi untuk segmen baru. Selain kinerja dan industri, ICBP juga menaruh perhatian pada tata kelola perusahaan yang baik dan aspek berlanjutan ESG. Dari sisi governance, perusahaan mempunyai sistem pengawasan internal, dewan komisaris independen, hingga komite audit. Dari sisi ESG, mereka menjalankan program efisiensi energi, pengurangan emisi, penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta program sosial bagi masyarakat sekitar. Hal ini memperkuat posisi ICBP di mata investor, khususnya bagi yang menaruh perhatian di investasi berkelanjutan. Sementara untuk 5 quarter analysis, ICBP jelas mengandung memiliki skor yang cukup tinggi. Pertama, dari ancaman pendatang baru, industri makanan khususnya mie instan membutuhkan modal yang besar, produksi masif, jaringan distribusi yang luas, hingga brand yang kuat untuk bisa bersaing. Hambatan masuknya cukup tinggi sehingga ancaman kompetitor baru relatif rendah. Sementara untuk daya tawar masuk, ICBP memang bergantung pada komoditas global seperti susu dan gandum, namun fluktuasi harga ini sangat menjadi resiko. Namun perusahaan sudah mempunyai diversifikasi supplier dan strategi pembelian jangka panjang. Hal ini membuat posisi tawar-menawar tidak terlalu dominan terhadap ICBP. Sementara untuk daya tawar pembeli sendiri, konsumen memang memiliki banyak pilihan makanan. Tetapi mie instan, khususnya Indomie, mempunyai harga yang terjangkau, distribusi merata, dan brand equity yang kuat. Konsumen Indonesia cenderung loyal sehingga daya tawar pembeli terhadap ICBP ini tergolong moderat. Oke. Untuk yang ketiga, itu untuk daya tawar pembeli, konsumen memang memiliki banyak pilihan. Tapi mie instan, khususnya Indomie, mempunyai harga yang terjangkau, distribusi merata, serta brand equity yang kuat. Konsumen Indonesia cenderung loyal sehingga daya tawar pembeli terhadap ICBP tergolong moderat. Keempat, ada ancaman produk substitusi. Banyak produk substitusi, tetapi alternatif seperti makanan secat. Keempat, ancaman terhadap produk substitusi. Tentu banyak sekali produk alternatif seperti makanan cepat saji, frozen food, dan bahkan delivery food. Namun, mie instan itu punya keunggulan unik seperti cepat, praktis, dan murah tentunya. Faktor inilah yang membuat substitusi tidak sepenuhnya menggantikan posisi ICBP di pasar. Yang kelima, intensitas persaingan industri.
Pasar makanan dan minuman cenderung sangat kompetitif sekali dengan banyak pemain lokal maupun internasional. Namun, Indomie dan brand lain dari ICBP sudah menjadi market leader di pasar. Sehingga hal ini dilakukan dengan inovasi produk yang konsisten, strategi harga, serta skala distribusi yang besar, membuat ICBP memiliki keunggulan kompetitif yang sulit untuk ditandingi oleh kompetitor. Secara keseluruhan, Five Forces menunjukkan ICBP berada di posisi yang defensif sekaligus dominan. Hambatan masuknya tinggi, namun brand equity-nya kuat, jaringan distribusi yang masif, dan loyalitas konsumen menjadi modal utama untuk menjaga leadership di pasar domestik maupun global. Meskipun Meskipun begitu, investor tetap perlu mencermati investment risk. Risiko pertama dari ICBP adalah cyber security yang diantisipasi lewat sistem keamanan digital dan disaster recovery plan. Risiko kedua, perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang mempengaruhi produksi dan distribusi. Risiko ketiga, fluktuasi harga komoditas seperti gandum dan minyak sawit yang dijawab lewat strategi pembelian dan efisiensi rantai pasok. Risiko lain terhadap ketidakpastian ekonomi global, food safety, dan persaingan industri, semua ini sudah banget nih Kak Andila. Jadi kalau misal kita lihat dari financial analysisnya, Indofood CBP Sukses Makmur menunjukkan kinerja keuangan yang solid selama 4 tahun terakhir. Dari tahun 2020 hingga 2024, pendapatannya meningkat dari yang awalnya 46,6 triliun rupiah menjadi 72,5 triliun rupiah, teman-teman. Pertumbuhan ini setara dengan rata-rata sebesar 11% per tahunnya. Diproyeksikan juga ke depan menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat, yaitu sekitar 5% per tahun hingga 2029. Tetapi hal ini juga masih menunjukkan arah yang positif. Laba bersih juga meningkat secara stabil pada tahun 2024. Laba bersih tercatat sebesar 8,8 triliun dan diperkirakan bisa mencapai 12,5 triliun pada tahun 2029. Konsistensi pertumbuhan ini menandakan adanya daya tahan bisnis dari ICBP dalam menghadapi dinamika pasarnya. Dilihat dari profitabilitas, margin perusahaan berada pada level yang sehat, margin laba kotor stabil di angka 37%, margin laba operasi juga berada di kisaran angka 21 hingga 22%, dan margin laba bersih sekitar 13%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi biaya yang kuat oleh ICBP. Struktur keuangan juga semakin membaik, di mana dilihat dari debt to equity rasionya menurun hingga 37%, current rasionya meningkat mencapai 13 kali, dan skor Altman-Z juga menunjukkan angka 4,83, di mana hal ini jauh di ambang batas aman. Artinya perusahaan masih berada dalam kondisi fundamental yang sangat amat sehat. Dilihat juga pada BINIS M-score-nya, BINIS M-score berada pada kisaran minus 2,8, di mana menunjukkan tidak ada indikasi manipulasi dalam laporan keuangannya. Dari sisi pemegang saham, laba per saham juga bertumbuh dari yang awalnya Rp564 diproyeksikan pada tahun 2029 bisa mencapai Rp866. Secara keseluruhan nih, Keadilan dan para pemirsa di rumah, analisis keuangan ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat konsisten, margin yang stabil, dan struktur keuangan yang juga kokoh. Kondisi ini bisa memberikan landasan yang kuat bagi ICBP dalam jangka panjang perusahaannya. Selanjutnya apabila kita lihat nih ya Keadilan dalam analisis valuasinya, setelah kita kulik-kulik lagi nih, memperlihatkan bahwa saham ICBP ternyata masih undervalued, masih di bawah nilai wajarnya. Hasil blended valuation-nya menunjukkan target harga sebesar Rp15.463 per sahamnya. Dan jika dibandingkan dengan harga pasar saham saat ini yang sebesar Rp9.650, terdapat potensi kenaikan sebesar 60,24%, Kak. Jadi cukup tinggi ya, teman-teman. Kita menggunakan metode DCF berbasis free cash flow to equity dan juga menghasilkan valuasi tertinggi yakni sebesar Rp16.510. Sementara itu, apabila kami menggunakan metode relatif dengan pendekatan EV terhadap EBITDA, menunjukkan kisaran antara harga Rp9.912 sampai dengan Rp16.520. Dan jika menggunakan titik tertinggi, potensi upside bisa mencapai 70%, teman-teman. Dan dari sisi lain, apabila menggunakan metode price to earnings, metode ini memberikan hasil yang sedikit konservatif
lebih konservatif, yaitu pada kisaran harga Rp4.505 sampai dengan Rp11.262. Walaupun konservatif, kisaran ini tetap menegaskan nih Kak Andila bahwa harga saham dari perusahaan ICBP ini masih undervalued atau di bawah nilai wajarnya. Jika seluruh pendekatan valuasi ini digabungkan ke dalam football field chart yang sudah terlihat pada layar, terlihat bahwa semua metode konsisten menempatkan nilai saham di atas harga pasar saham. Blended midpoint-nya berada di kisaran Rp11.148 per saham. Dengan demikian, valuasi yang diperoleh dari berbagai metode tadi memperkuat pandangan bahwa saham ICBP ini masih memiliki potensi yang besar untuk naik gitu ya. Dan signifikan dan masih layak untuk direkomendasikan sebagai saham dengan prospek beli. Jika dilihat dari perspektif teknikal nih, Farmisa, saham ICBP berada pada level yang cukup menarik. Harga saat ini berada di sekitar Rp9.625, di mana sangat amat dekat dengan level support dari Fibonacci retracement pada kisaran level 0,5 sampai dengan 0,618. Dan secara historis, level ini adalah level yang sangat sering menjadi titik balik harga. Jika dilihat dari indikator Bollinger Bands menunjukkan harga telah menyentuh bahkan melewati batas bawah, dan kondisi ini menandakan bahwa saham ICBP berada pada posisi yang oversold yang memang biasanya memberikan peluang terjadinya rebound. Selain itu, indikator Stochastic RSI juga menunjukkan posisi yang sangat amat rendah, di mana di kisaran level 5 sampai dengan 17. Posisi ekstrem rendah ini seringkali menjadi sinyal awal pembalikan arah harga karena investor cenderung kembali masuk ketika harga berada di level yang murah. Analisis tren harga juga menunjukkan bahwa fase penurunan sudah mendekati titik jenuh. Hal ini membuka kemungkinan yang besar terjadinya tren bullish baru. Target harga jangka menengah diperkirakan berada pada level 11.000 sampai dengan Rp12.600, dan untuk jangka panjang target harga berada di sekitar Rp13.150. Dengan kombinasi indikator teknikal ini, saham ICBP nggak hanya menarik dari sisi fundamental, tetapi juga memiliki momentum teknikal yang memang kuat untuk kembali menguat dan kembali naik. Oke, mungkin kalau misal sebagai penutup nih ya, kayak aku mau ngasih kesimpulan dikit nih. Kalau misal dari sisi valuasi, saham ICBP ini memang masih undervalue teman-teman, di bawah nilai wajar sahamnya. Dan kalau misal dari teknikal juga menurun nih, bahwa ada potensi atau kemungkinan jika akan terjadi rebound atau kenaikan kembali atau penguatan nih dari saham ICBP. Misal dari Kak Andila sendiri, analisis fundamentalnya seperti apa nih Kak? Oke, Kak Prita, kode analisis fundamental itu sendiri, ICBP itu sama dengan analisis teknikal dan valuasi. Jadi masih sangat layak untuk dipertimbangkan. Kenapa? Karena dari market share itu sendiri, Indomie pendapatan utama ICBP menguasai pangsa pasar sebesar 78%. Baik dari analisis makroekonomi, Indonesia diperkirakan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahunnya dengan BI rate yang cukup moderat dengan berkisar di antara angka 4,5% hingga 5,5%, dan inflasi yang masih sesuai target Bank Indonesia ya Kak Prita ya. Jadi untuk analisis makro, analisis fundamental, ICBP ini masih sangat layak untuk dipertimbangkan dengan katalis-katalis yang mendukung.